Kalian pernah nggak sih pas lagi liburan ke pantai, berenang, nggak sengaja keminum air laut? Rasanya gimana? Asin banget kan? Nah, pertanyaan ini ternyata bukan cuma kita yang penasaran. Tokoh legendaris dari Timur Tengah yang super cerdik dan jenaka, Abu Nawas, juga pernah bertanya-tanya hal yang sama. Tapi, namanya juga Abu Nawas. Jawabannya pasti nggak biasa dan bikin kita semua ngakak. Penasaran gimana ceritanya? Yuk, kita simak bareng-bareng kisah kocak di balik pertanyaan. Kenapa air laut itu asin? Alkisah. Pada suatu sore yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rasyid lagi suntuk banget di istananya. Semua hiburan udah dicoba, tapi nggak ada yang bisa bikin suasana hatinya membaik. Tiba-tiba, Baginda Raja teringat sama satu orang yang selalu bisa bikin suasana jadi cair dan penuh tawa. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tanpa pikir panjang, Baginda langsung memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, cepat datang ke istana. Baginda Raja memanggilmu, teriak pengawal di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang lagi santai langsung kaget. Waduh, ada apa lagi nih Baginda? Manggil mendadak, perasaan aku nggak bikin ulah apa-apa, gumamnya dalam hati sambil bergegas menuju istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat wajah Baginda Raja yang muram durja. Dengan penuh hormat, Abu Nawas bertanya, "Ampun, Paduka yang mulia, gerangan apa yang membuat wajah Paduka terlihat begitu gundah gulana?" Baginda Raja menghela napas panjang. "Abu Nawas, aku bosan. Aku butuh sesuatu yang baru. Aku punya satu pertanyaan yang dari dulu mengganjal di pikiranku. Tapi belum ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan." Abu Nawas langsung pasang kuda-kuda, siap dengan segala kemungkinan. "Pertanyaan apa itu, wahai Raja yang bijaksana?" Baginda menatap Abu Nawas dengan serius. "Abu Nawas, kenapa air laut itu rasanya asin?" Jeng jeng jeng. Abu Nawas sempat terdiam sejenak. Pertanyaan ini kelihatannya sepele, tapi kalau salah jawab, bisa bahaya. Tapi, namanya juga Abu Nawas. Otaknya langsung berputar cepat mencari jawaban yang cerdik, sekaligus lucu. Sambil tersenyum penuh percaya diri, Abu Nawas pun mulai bercerita. "Begini, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas memulai kisahnya. "Sebenarnya, laut itu dulunya nggak asin sama sekali. Airnya tawar, segar, dan bisa diminum langsung. Persis seperti air sungai." Baginda Raja langsung tertarik. "Oh ya, lalu kenapa sekarang jadi asin?" Abu Nawas melanjutkan. Ceritanya dimulai dari zaman Nabi Sulaiman. Seperti yang kita tahu, Nabi Sulaiman memiliki mukjizat, bisa berbicara dengan semua makhluk, termasuk hewan-hewan di darat dan di laut. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman sedang berjalan-jalan di tepi pantai, mengagumi keindahan ciptaan Tuhan. Tiba-tiba, seekor ikan kecil melompat-lompet di hadapannya. Kelihatan panik sekali. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Wahai ikan kecil, kenapa engkau terlihat begitu gelisah?" Sambil terengah-engah, ikan kecil itu menjawab, "Wahai Nabi Allah yang agung, kami sedang dalam masalah besar. Matahari bersinar begitu terik, membuat air laut jadi panas. Telur-telur kami yang ada di dasar laut bisa-bisa matang semua. Kalau begini terus, kami butuh sesuatu untuk mengawetkan telur-telur kami." Mendengar keluhan itu, Nabi Sulaiman yang bijaksana pun berpikir keras. Bagaimana caranya agar telur-telur ikan ini tidak rusak karena panas? Tiba-tiba,
beliau dapat ide cemerlang. Beliau teringat bahwa garam adalah bahan pengawet alami yang paling bagus. Lalu, Nabi Sulaiman pun memerintahkan para jin dan tentaranya untuk mengumpulkan garam dari seluruh penjuru dunia. Bertonton garam dikumpulkan dan diangkut ke tepi pantai. Setelah semua garam terkumpul, Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah, lalu memerintahkan agar semua garam itu ditaburkan ke dalam lautan. Biur, jutaan ton garam masuk ke dalam laut, larut, dan menyebar ke seluruh penjuru samudra. Sejak saat itulah, air laut menjadi asin. Tujuannya mulia, paduka, yaitu untuk mengawetkan telur-telur ikan agar mereka bisa menetas dengan selamat. Dan kita semua masih bisa menikmati ikan sampai hari ini. Jadi, rasa asin di laut itu adalah berkah tersembunyi. Paduka tutup Abu Nawas dengan senyum lebarnya. Mendengar cerita Abu Nawas yang super kreatif dan di luar nalar itu, Baginda Raja tidak bisa menahan tawanya. Hahaha, Abu Nawas, Abu Nawas. Ada-ada saja jawabanmu. Aku tidak pernah kepikiran cerita seperti itu. Wajah Baginda yang tadinya muram, kini cerah ceria kembali. Suasana istana yang tadinya sepi, kini penuh dengan gelak tawa. Baginda Raja merasa sangat terhibur karena jawabanmu berhasil membuatku tertawa dan menghilangkan kebosananku. Aku akan memberimu hadiah sekantong koin emas, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun pulang dengan gembira. Bukan hanya karena hadiahnya, tapi juga karena berhasil menghibur rajanya dengan kecerdikannya. Tentu saja teman-teman, cerita Abu Nawas tadi hanyalah sebuah lelucon, sebuah kisah fiksi untuk menghibur. Kalau penjelasan ilmiahnya, kenapa air laut asin? Prosesnya terjadi selama jutaan tahun. Air hujan yang turun ke darat itu sifatnya sedikit asam. Saat mengalir melewati bebatuan, air ini akan mengikis mineral dari batuan tersebut, termasuk garam. Aliran air ini kemudian masuk ke sungai dan terus mengalir sampai akhirnya bermuara ke laut. Selama jutaan tahun, proses ini terus-menerus terjadi. Garam dan mineral dari daratan terus-menerus diangkut oleh sungai ke lautan. Ketika air laut menguap karena panas matahari untuk membentuk awan, garam dan mineralnya tidak ikut menguap. Mereka tetap tertinggal di laut. Akibatnya, konsentrasi garam di lautan semakin lama semakin tinggi, semakin pekat, dan akhirnya menjadi asin seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, setiap kali kita melihat sungai yang mengalir ke laut, ingatlah bahwa sungai itu sedang membawa bumbu sedikit demi sedikit untuk mengasinkan lautan. Proses alam yang luar biasa ya. Nah, gimana ceritanya? Seru kan? Kita dapat dua versi jawaban. Versi kocak ala Abu Nawas dan versi ilmiahnya. Keduanya sama-sama menarik dengan caranya masing-masing. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa terkadang kreativitas dan humor bisa menjadi solusi untuk mencairkan suasana, sementara sains memberi kita pemahaman yang mendalam tentang bagaimana alam semesta ini bekerja dengan begitu luar biasa. Kisah Abu Nawas ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi juga cerminan kecerdasan dalam berpikir out of the box. Dalam menghadapi masalah atau pertanyaan sulit, kadang kita tidak perlu terlalu kaku. Sedikit imajinasi dan humor bisa jadi kunci untuk menemukan jawaban yang tidak terduga. Bahkan, bisa mendatangkan rezeki seperti yang didapat Abu Nawas. Itu dia kisah seru kita kali ini. Semoga bisa menghibur dan juga menambah wawasan teman-teman semua. Mana versi yang paling kalian suka? Versi Abu Nawas atau versi ilmiah? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya.
Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka dengan ceritanya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap cerdas, tetap ceria. Dah.